Astagfirullahaladzim. Melapor siapa? Nyai. Lawyer. Oh, siapa tuh? Siapa Nyai? Orang. Jadinya. Truk Pranija. Pasalnya apa? Apa pasalnya Nyai? Masalahnya nanti ya. Yang jelas undang-undang tahun 2022. Ya, undang-undang terbaru. Nah, nanti seperti apa kalau sudah lapor? Kenapa akhirnya memutuskan ini? Udah kesel banget atau gimana Nyai? Hah? Geram nggak sih, Dik? Lihat hasilnya? Hah? Geram nggak sih lihat hasilnya? Silakan. Kenapa nih sampai akhirnya ngelaporin? Alasannya Sampai apa? akhirnya ngelaporin kenapa ya? Ya karena memang ada kesalahan yang memang harusnya itu manusia nggak melakukan itu gitu. Oh, apa namanya, offside ya kalau dalam bola tuh. Katanya ada ngirim-ngirim surat apa sih? Iya, dia Surat apa sih ngirim surat tembusan sampai Rasman. Oh, yang laporin Rasman. Hah? Berapa laporan, Bang? Iya bang, mungkin selain apa? Terlapornya juga satu nih hari ini. Nanti terlapornya kita lihat. Yang jelas minimal satu kan kalau lapor ya. Kalau bisa tambah ya kita lihat siapa yang di samping-sampingnya nanti. Yang laporan baru untuk Padel katanya kapan mau dibikin ini? Katanya udah ancang-ancang, udah ada buktinya juga. Udah. Ya ininya aja dulu, datang aja dulu. Kan besoknya harus datang nih. Akan datang juga nggak akan ke Polres? Besok, iya. Ketemu gitu. Abangku yang datang. Abangku, karena aku mau liburan. Aska kan hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ulang tahun. Apalagi? Masuk dulu ya. Oh, ya. Nyai, masuk dulu Nyai. Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Irwasum, Pak Kadif Propam, penyidik, Dit Cyber, dan lain-lain untuk memproses semuanya secara fair, telanjang, terang maksud saya, dan tanpa intervensi. Saya cinta Polri. Saya ingin Polri benar-benar presisi. Saya tidak mau menjadi orang yang meributkan karena perilaku oknum Polri. Tapi kalau saya lihat tidak juga berhenti sikap-sikap yang seperti ini, saya akan lebih dahsyat serangan. Rasman bau yang miskin. Ngapain lu surat menyurat? Lu pikir lu siapa, Rasman? Lu pikir lu siapa? Lu tuh bukan siapa-siapa, tau nggak? Kenapa sih malaikat Israel nggak cabut aja nyawa lo? Nggak guna lo hidup di sini, di dunia ini. Lawyer mesum. Dikit-dikit surat-surat, dikit-dikit menyurat, dikit-dikit penyurat. Lu pikir lagi main cinta-cintaan jauh, zaman dulu, zaman baheula. Bahlul ente memang ya, Rasman ya. Ngapain lo posting-posting muka gue terus? Dibilang katanya 4 hari lalu postingan gue cek, Nikita akhirnya merasakan bahwa hukum di Indonesia ini tidak bisa diintervensi. Rasman, siapa yang intervensi hukum? Ini kan kasus anak di bawah umur, emang PA lo ya. Lo bahlul emang udah bahlul, mesum, bau, ya miskin. Semua lu borong. Nggak mau lu bagi-bagiin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Belum selesai urusannya Fadel Badzideh, kini Rasman Arief Nasution dilaporkan kembali oleh Nikita Mirzani, ibunda dari Laura atau Loli. Entahlah, memang si Rasman ini mungkin karena tutur katanya yang tidak bisa dijaga atau memang perilakunya yang menunjukkan kualitasnya, kita pun tidak tahu. Tetapi setahu saya bahwa si Rasman ini sebenarnya bukan pengacara. Dia sudah dipecat dari Peradi sehingga kasus-kasus yang dia tangani itu sebenarnya tidak sah. Entah mengapa kok masih ada orang yang mau memberi kepercayaan kepada sosok manusia yang seringkali kita dengar disebut oleh Nikita Mirzani ini dengan istilah kura-kura ninja. Pemirsa, biasanya kita tahu bahwa lawyer itu mereka yang paham akan hukum, pasti dalam tutur kata itu selalu berhati-hati. Tetapi berbeda dengan sosok Rasman Arief Nasution yang asal ceplas-ceplos, dan akibat dari ceplas-ceplos dari si Rasman ini, pada akhirnya hari ini dia kembali dilaporkan oleh Nikita Mirzani
ke Mabes Polri. Tentu saja, ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa imbas dari seorang lawyer gadungan yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, pada akhirnya dia kembali berurusan dengan hukum. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya kenapa si Rasman Arief Nasution ini kembali dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Sementara kasusnya Fadel saja belum ada titik terang. Tetapi ya begitulah Bang Rasman si kura-kura ninja. Membuat laporan komisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada data pribadi spesifik, ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Apa nih kamu laporin? Nggak usah inisial. Gimana Ami? Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution yang hodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan. Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya, itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, emang kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh anaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu apa ya Rasman mungkin mikirnya saat itu, oh gua keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Oh ya, punya berapa sih nomor itu? Itu data-data apa? Hasilnya data-data apa mbak yang disebarkan oleh Mbak? LP ini yang disebut. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu kan. Rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ, dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Bang, hasil SD berarti Bang kalau soal kesehatan Bang, hasil SD kemarin. Hasil yang di tanggal 20 ya, tanggal 20. Sama hukumannya berapa 4 tahun. Impunitas Bang. Kenapa? Pengacara bukannya punya Nanti dijelaskan saja. Dijelaskan, dibuktikan kan. Pengacara punya apa? Imunitas. Tapi kan itu anak siapa? Itu kalau kelihatan. Ada juga termasuk dilaporkan kalau dia. Iya. Berarti 2 orang tadi yang dilaporkan. Lapornya siapa aja Bang? Yang dilaporkan itu identitasnya Ram dan kawan-kawan. Pada juga termasuk apa Diki? Laporan tempat ini? Masuk. Berarti hanya ada 2 orang Mi. Banyak. Termasuk keluarganya ya Kaniki ya? Pokoknya gini, siapa yang ada yang bisa
terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum. Seperti itu. Akhirnya Rasman yang enggak aja orang anak masih di bawah umur kok ada WSG. Kalian belajar lawyer di mana sih sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih? Nggak ngerti. Jadi juga itu anak-anak akan dari tahu nggak? Ya itu nanti bagian dari proses penyelidikan. Jadi pasti akan ketahuan. Itu data dari mana, dapat dari mana. Karena begini, berdasarkan data yang ada sama saya, Laura tidak pernah menyampaikan apa-apa. Tidak pernah menyampaikan. Kayaknya nggak datang, Bor. Itu ngapain Rasman? Tahu. Kalaupun gua datang, gua nggak mau deket-deket sama Rasman. Mesum. Kemarin bilang katanya prank. Prank pale lu, dia pikir kan katanya itu telepon kan, katanya kan video. Ya kan, nah itulah Rasman tuh memang. Atau lah aku speechless kalau ngomongin pura-pura ninja itu. Oh iya dong, pasti. Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau apa belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya. Belum tahu. Belum ada. Tapi sejauh ini dari apa aja udah minta komunikasi dengan Hanifah? Ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. Tapi nggak ada kata maaf ya. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Emosi, mungkin mendekati orang-orang yang salah dan didekati orang-orang yang salah. Jadi kalau sekarang dia udah bisa berpikir bahwa selama flashback selama 2 tahun kurang ini yang ngedeketin dia, yang dia juga minta tolongin ternyata orang-orang yang salah gitu. Udah sedikit ngomong sama Laura, dia bilang I'm so sorry Ami gitu kan sama apa yang udah kulakukan. Ya pelan-pelan lah, nanti lama-lama dia akan ngomong sendiri. Kaniki ini saya cuma menyampaikan statement dari Rasman yang dia mengatakan seharusnya Kaniki ini berterima kasih kepada Rasman karena Laura itu sempat disinggahkan ke rumahnya Fadel. Gimana tanggapannya Kaniki? Rasman, otak lu di mana sih Rasman? Terima kasih sama begituan. Pacarnya Loli tuh Loli belum pernah pacaran sama monyet. Jadi masa terima kasih sama keluarga monyet. Oke, siap. Kita nggak usah mikirkan izin advokatnya dicabut atau enggak ya. Pokoknya kalau misalnya ada yang pakai jasanya Rasman, buat saya itu kekeliruan klien lah. Pokoknya padahal kita udah ingatkan dia, kita udah maksudnya di media sosial udah segini ramainya gitu, masih aja ada yang pakai Rasman. Buat saya wah bangetan tuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan alasan kenapa Mbak Nikita Mirzani akhirnya melaporkan Rasman Arief Nasution. Dan satu informasi menarik dalam cuplikan video tadi, kita sudah dengarkan bersama-sama sekaligus mempertegas bahwa Rasman ini adalah lawyer gadungan sesungguhnya, karena izin pengacaranya itu sudah dicabut. Dan saya berharap bahwa pihak-pihak terkait semestinya menindak tegas manusia-manusia seperti ini. Dan semoga saja informasi ini bisa tersebar luas di tengah masyarakat bahwa seorang Rasman Arief Nasution itu bukan lawyer benaran karena dia tidak ada izin sebagai pengacara. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa siapapun yang menjadi lawyer itu harus mendapat izin dari peradi. Tetapi berbeda dengan Rasman Arief Nasution, izinnya itu sudah dicabut dari peradi. Kenapa dicabut? Mungkin ada beberapa kasus kemarin yang kita tahu bersama-sama bahwa Rasman ini menggunakan ijazah palsu. Kalau kita mau menyimak podcast dari Uya Kuya, bahkan Uya Kuya sendiri pun sampai pergi ke kampusnya untuk mengecek
semua kebenaran itu. Tetapi ya begitulah, sosok Rasman Arif Nasution yang selalu menunjukkan nilai-nilai kontroversinya. Dan bagi saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini benar-benar sudah mencoreng marwah dari para lawyer, para pengacara yang ada di bangsa ini. Karena sesungguhnya para lawyer adalah mereka-mereka yang paham benar akan hukum, yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai intelektualitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas mereka. Berbeda dengan Bang Rasman yang lebih mengedepankan nilai-nilai mesumnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.